Macam mana merawat iman agar tetap muncul rasa takut kepada Allah? Pertama, belajarlah untuk mengenal siapa Allah. Pelajari tauhid. Tauhid dikolaborasikan dengan zikir mahabbah, Masya Allah, akan muncul kenikmatan batinnya. Pulang ada ketentraman batin. Maka kekayaan, kata Nabi, hahuna, letaknya di sini. Bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mewah. Banyak orang naik mobil mewah, hatinya terpenjara. Jangan ketipu. Orang-orang yang naik mobil mewah itu belum tentu batinnya bahagia. Kadang-kadang mereka lebih bahagia lagi, ibu-ibu, mereka-mereka yang naik angkot daripada mereka yang naik mobil mewah. Tergantung suasana batinnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Saya ulangi. Pengagum kadang-kadang lebih bahagia daripada pemilik. Saya dulu pernah ditanya, waktu Syahrini masih gadis, saya ditanya sama seseorang, dia nggak tahu saya nggak tahu dia bercanda atau serius. Ustaz, kira-kira kalau Syahrini itu mau sama Ustaz mau nggak? Saya cepat aja jawab, saya nggak mau. Nggak, ini ceritanya kira-kira seandainya dia maulah, saya yang nggak mau. Sombong kali Ustaz, Syahrini, se-Indonesia tahu siapa Syahrini, nggak usah kau jelaskan lagi. Kenapa Ustaz nggak mau? Aku pengagum aja, nggak usah jadi pemilik. Kenapa? Jadi pemilik pun aku nggak sanggup. Kenapa Ustaz? Kau bayangkan Syahrini, bulu matanya sebelah 5 juta. Kanan kiri udah 10 juta. Mau berapa kali ceramah aku belikan bulu mata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan guru kita Habib Azhar Ali Idrus. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada beliau. Amin. Yang sama juga kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustaz Khumaini Hamyar maksud kami. Pimpinan Majelis Al-Mahabbah. Hadir juga bersama kita Al-Ustaz Muhammad Iqbal Al-Banjari. Ini famili saya, keluarga saya, karena istri saya orang Banjar.
Yang saya hormati penceramah kita yang pertama tadi yang sudah menyampaikan tausiah di hadapan kita, Adinda Al-Ustaz Al-Mukarram Bukhari Al-Hafiz SPDI. Kemudian yang kami hormati seluruh para asatidzah yang tergabung dalam Al-Mahabbah. Hadir juga Ustadz Dahri, kemudian Ustadz Irwanto, sahabat saya, kemudian BKM Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur masih dalam suasana pandemi, kita masih dapat berkumpul di majelis ini untuk bersama-sama merayakan milad majelis zikir mahabbah yang pertama. Tadi sudah sama-sama kita laksanakan pemotongan tumpengnya. Mudah-mudahan majelis mahabbah ini akan terus mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir 2 tahun kita sudah menjalani suasana pandemi ini. Tanpa kita tahu kapan ujung akhirnya. Sampai hari ini belum ada kepastian tentang pandemi ini. Walaupun dalam laga Manchester United melawan Newcastle tadi malam di Stadion Old Trafford, di sana penonton sudah tidak menggunakan masker. Ratusan ribu. Mudah-mudahan Indonesia juga nanti segera akan menuju ke arah itu. Berbagai suasana sudah kita hadapi. Di awal-awal pandemi, kita dihadapkan pada satu aturan wajib masker kemana-mana. Masuk ke kantor kita wajib cuci tangan, masuk ke masjid disuruh cuci tangan, masuk ke toko cuci tangan, masuk ke mall cuci tangan. Satu pun gak ada yang nyuruh makan. Semua nyuruh cuci tangan. Sementara berbagai macam problematika pengamalan ibadah muncul di tengah-tengah umat. Mulai dari masalah diaturnya jarak shaf, kemudian munculnya permasalahan sempat di Jawa tidak boleh dilaksanakan sholat Jumat atau masjid-masjid ditutup. Umroh juga sudah berapa lama jemaah tidak berangkat. Begitu juga dengan pelaksanaan haji, sudah 2 tahun jemaah terus menunggu dan menunggu. Kita berdoa mudah-mudahan suasana pandemik ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kemarin hari Jumat saya ada mau tausiah ke Jalan Patimura. Sampai di Kampung Lalang jalan ditutup, diarahkan ke Pinang Baris. Masuk sampai ke Simpang Setiabudi arah ke Titi Bobrok juga ditutup. Harus putar lagi jalan. Akhirnya saya betul-betul PPKM, pandai-pandailah kalian mutar katanya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ini semua adalah bentuk. Bisa jadi ujian. Bisa jadi teguran. Bisa jadi ini juga hukuman dari Allah kepada manusia. Tergantung siapa yang menerimanya. Buat orang-orang beriman, jamaah masjid mahabbah, jamaah majelis zikir mahabbah, saya yakin ini ujian dari Allah. Mungkin buat orang-orang yang selama ini ingkar, jauh dari jalan Allah, ini adalah teguran dari Allah. Dan buat mereka yang membangkang dan durhaka kepada Allah, bisa jadi ini hukuman dari Allah kepada kita. Kita tidak usah melihat orang, tapi mari kita baca diri kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu,
siogianya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, terus membaca diri kita masing-masing. Sebagaimana peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca ke dalam. Beruntunglah manusia yang disibukkan dengan mencari kelemahan dirinya, sehingga dia nggak sempat lagi mencari-cari kelemahan orang lain. Hari ini kita lebih sering disibukkan mencari-cari kelemahan orang, tapi lupa membaca kelemahan diri sendiri. Kalau pulang wirid, pembahasannya luar biasa. Kalau aku nengok Kak Ijah tadi jijik kali. Kenapa Kak? Gayanya itu pede kali, padahal bacaannya nggak karu-karuan. Tajwidnya menyala-nyala. Aku dulu kan ngaji juga. Berapa lama aku ngaji sama Ustadz Iqbal itu, menyala-nyala itu bacaan itu. Panjang pendeknya nggak betul itu. Oh udah, Jumat depan kakak aja yang baca. Aku batu. La ilaha illallah. Kalau awak aja pun nggak sanggup, ngapain mencari-cari kesalahan orang lain? Sibukkan diri dengan membaca kelemahan diri kita, sehingga kita tidak sempat lagi mencari-cari kelemahan orang lain. Hari ini yang selalu terjadi, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan nampak. Inilah penyakit bangsa kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin memberikan satu hadiah untuk kita semua. Ada satu doa yang selalu dibaca Nabi oleh Rasulullah SAW di setiap sholat subuh. Doa ini tidak pernah beliau tinggalkan dalam pelaksanaan sholat subuh tersebut. Kalau Nabi sudah mengulang-ulang doa tersebut, itu artinya yang terkandung dalam doa tersebut adalah hal-hal yang sangat penting. Saya yakin Bunda semua hafal doa itu. Insya Allah, karena ini doa masyhur. Dan dulu kita ketika mau masuk ke majelis atau mau memulai satu majelis di madrasah, ustadz kita, muallim, guru-guru kita selalu mengajak kita bersama-sama membaca doa ini. Doa itu bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Biasa kita tutup dengan birahmatika ya arhamar rahim. 3 permintaan Nabi di sini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Duhai Allah, anugerahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan thayyiba. Rezeki yang halal lagi baik. Wa amalan mutaqabbala. Jadikan amal-amalku diterima di sisi. Yang pertama Nabi minta ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Banyak orang berilmu, tapi belum tentu ilmu itu bermanfaat buat dia. Bermanfaat buat dia, buat keluarganya, dan buat orang banyak. Faktanya Indonesia ini orang berilmu, aduh luar biasa loh. Banyak kali orang pintar. Pengamat di televisi itu, Masya Allah. Pengamat apa yang nggak ada? Pengamat politik, pengamat hukum, pengamat pendidikan, pengamat sosial, pengamat ekonomi, olahraga aja pengamat sepak bola, pengamat bulu tangkis. Tapi yang namanya pengamat, biasanya teorinya lebih mantap daripada mereka yang berjalan di lapangan yang bekerja. Lebih pintar mengomentari daripada bekerja. Banyak dulu di zaman Pak SBY, zaman Megawati, jago-jago komentar. Tapi ketika dikasih jabatan juga nggak bisa buat apa-apa. Indonesia itu pengamat sepak bolanya, kalau mengamati sepak bola kan main kali itu. Tapi coba dia suruh main kalau nggak telentang telungkup di lapangan.
Kekalahan Real Madrid pada malam ini karena kesalahan strategi pelatih. Pola 4-4-2 tidak tepat dilaksanakan, semestinya 5-3-2. Sehingga jangkar dari para pemain-pemain Real Madrid berhasil dikuasai pemain depan Barcelona. Kan main kali waktu dulu dia main. Kalau nggak telentang telungkup dia di lapangan. Orang pintar di Indonesia luar biasa. Faktanya banyaknya orang pintar di Indonesia. Apakah Indonesia makin maju? Ternyata tidak. Kalau sudah dijamin dengan banyaknya orang berilmu, negeri itu maju, mestinya kita ini sudah sangat maju. Sebelum Malaysia merdeka, Bapak Ibu, Malaysia itu ketika baru dia merdeka, dia minta bantuan dari Indonesia, bukan pinjaman hutang uang, tapi guru. Sekarang mereka udah nggak minta guru lagi, mereka minta pembantu ke Indonesia. Kenapa? Karena sekarang Indonesia yang berguru ke sana. Tapi ada yang bilang bukan masalah kita yang menurun kualitas, tapi selera mereka yang nurun sama Indonesia katanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang pintar banyak, tapi faktanya negeri kita masih gini-gini terus. Dulu Pak Harto pulang dari Jenewa, bangga sekali tahun 80-an, dia tunjukkan penghargaan dari Badan Pangan Dunia, kita negara swasembada beras. Dulu negara-negara tetangga termasuk Vietnam beli beras dari Indonesia, hari ini kita beli beras dari Vietnam. Kenapa ini Ustaz? Banyak orang berilmu, tapi belum tentu ilmunya bermanfaat. Mak-mak nih, mohon maaf, paling rajin ngaji. Soal ilmu tahajud, bapak belajar sama mak-mak, paham orang itu semua. Nama-nama ustadz di Medan, jangankan nama, nomornya tersimpan semua di handphone. Apalagi yang ganteng-ganteng kayak kami-kami ini gitu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekian kali seminggu mengaji, berulang kali tiap bulan dia mengaji, akan menjadi ilman nafi'ah kalau ilmunya diamalkan. Paham ilmu tahajud, tapi nggak pernah tahajud. Apa manfaatnya? Dia tahu tahajud paling sedikit 2 rakaat, jumlah rakaat nggak terbatas. Yang afdol baca akhir Baqarah, ayat kursi. Kemudian kalau nggak pun hafal baca ayat Al-Kafirun. Paham dia semua. Padilahnya ini, jamnya mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Doa tahajud di buku itu hafal dia. Tapi nggak dilaksanakannya tahajud. Maka nggak jadi ilman nafi. Dia paham padilah duha, tapi tidak dia kerjakan. Apa manfaat? Segala macam puasa sunat dia tahu. Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, yang 3 hari puasa putih itu dia paham. Puasa Asyura, puasa Arafah, tahu dia semua fadilah-fadilahnya. Mana yang menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dosa setahun yang lalu. Hafal dia semua. Puasa Nabi Daud dia tahu, ditanya lakinya, apa tuh dek puasa Nabi Daud? Senin puasa bang, Selasa peri, Rabu puasa, Kamis peri. Oh, sholat Nabi Daud nggak ada dek. Maksudnya bang, Senin sholat, Selasa peri, Rabu sholat, Kamis peri. Istrinya pun kepala uta abang, mana ada sholat kayak gitu. Oh bapak ibu-ibu, dia paham semua, tapi tidak dia amalkan. Lantas apa manfaat ilmu itu untuk dia? Salah satu ilman nafi'ah, ilmu itu dia amalkan. Bermanfaat buat keluarga, dia ajak keluarga mengamalkannya. Saya bu, mohon maaf, tidak ada sedikit pun maksud berbangga hati, tidak. Tapi saya pernah bilang sama istri, sama anak-anak saya, cita-cita ayah visioner saya nggak mau hanya di dunia. Cita-cita kita harus sampai akhirat. Banyak orang tua, nak nanti rumahmu di sana. Kau buat rumah nanti yang di sana. Itu ruko nanti untukmu. Nanti kalau ayah udah nggak ada, ini mobil untukmu. Kebun yang di sana untukmu. Saya belum pernah bicara itu sama anak. Tapi anak-anak istri saya pernah bilang, tolong di dunia kita kumpul. Di akhirat kita juga harus kumpul. Ayah nggak mau. Salah satu
kita ada di surga, tapi yang lain berada di neraka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita harus masuk dalam rombongan orang-orang yang bertakwa, yang digiring berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti jamaah mahabbah masuk semua ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadznya kok pada nggak nampak ya? Kira-kira begitu. Ustadz Iqbal mana? Pada nyari semua. Nanti neraka, wah, kau udah di akhirat masih buruk sangka. Rupanya ustadz-ustadz ini nggak di neraka, mereka di VIP-nya, Bu. Beda, nggak sama. Surga kami nggak bisa sama ibu-ibu gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selalu cerita dunia, tapi jarang misi visioner kita di akhirat kita nanti bagaimana. Tahajud doanya selalu luluskan anakku PNS. Tahajud doanya, ya Allah mudahkan urusan usahaku, ya Allah limpahkan hasil perkebunanku. Tapi jarang sekali orang doa dalam tahajudnya, ya Allah mudahkan sakaratul mautku, ya Allah lapangkan kuburku nanti. Kenapa? Takut kali dia dengan kematian, takut dia berdoa seolah-olah udah minta mati, wah ini katanya gitu. Padahal ibu-ibu, itu yang jauh lebih penting kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena perjalanan di sana nanti lebih panjang, sedangkan dunia ini singkat sekali. Saya mau buktikan, Bu, dunia ini singkat. Anak saya tertua sekarang usianya 26 tahun. Lahirnya pun masih ingat kali saya. Selasa, 15 Maret 94, Idul Fitri kedua. Jam 4 pagi, emaknya udah merasakan sakit. Saya bawa ke klinik 6:30 di Deli Tua. Yang punya klinik Marga Sembiring, orang Karu pakai jilbab. Pembantunya satu, perawat, gadis, pakai jilbab, kacamata. Cantik, masih ingat aku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hampir pukul 7 masuk ke ruang persalinan. Dindingnya warna krim. Kemudian waktu itu spraynya krim liris-liris coklat. Udah proses persalinan jam 8 kurang 10 anak saya lahir. Alhamdulillah sehat, jam 11 emaknya, anaknya saya bawa pulang. Mulai besar pandai berjalan, main-main sepeda tetangga, jatuh, tertimpa jari kelingkingnya, ototnya putus. Waktu itu dibawa ke Pringadi, dijahit. Masuk TK, ikut-ikut festival anak soleh. Masuk SD, ikut Pildacil. Masuk pesantren Darul Arafah 6 tahun. Masuk ke UIN, IAIN, awalnya IAIN, orang Aceh bilang 1A, 1N. Kemudian tambah, sekarang jadi UIN. 4 tahun setengah. Selesai, tamat. Berapa bulan? Lebih kurang 7 bulan dia tamat, dia menikah. Sekarang anaknya 1. Kemarin saya merenung, loh, udah 26 tahun anak ini. 26 tahun kayak baru kemarin. Lahirnya pun masih ingat. Kalau 26 tahun itu singkat, bayangkan kalau hidup kita tinggal 5 tahun lagi. Seperti kedipan mata saja. Siapa yang nggak mati? Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena kaya, Pak Harto mestinya belum meninggal. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena pintar, Pak Habibie kok meninggal. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena alat rumah sakit canggih, Bu Ainun dibawa ke Jerman, Olga sampai ke Singapura, alat canggih semua, mati juga. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena harta melimpah, orang tua kita Haji Anip akhirnya berpulang. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena dia dokter Ozi, dulu ada di Trans TV, lajang, masih muda, ganteng. Aduh, kalau yang ganteng reaksi kali mama semua. Akhirnya kanker getah bening, meninggal, semua resep dia tahu. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena cantik, mantanku tuh Julia Perez akhirnya meninggal juga. Gak ada yang bisa ngelak dari kematian. Hidup ini singkat. Oleh karena itu, orang-orang mukmin jangka panjang dia programnya, jangka panjang planningnya, bukan cuma dunia, tapi target kita akhirat. Makanya ibu-ibu ngaji, kita orang tua ngaji, ayo apa manfaat ilmu kita buat anak-anak? Sudah saatnya, apalagi kita yang tinggal nunggu-nunggu ini mau apa lagi sama suami bang, ayo tahajud bareng. Bangun nih suami, udah kau duluan lah, sama-sama, aku mau abang bimbing aku. Kamar mandi duluan. Kamar mandi, ibu ambil wudhu, balik. Insya Allah udah tewas balik itu.
percikkan dengan lembut air tuh ke wajahnya, bang. Ayo bang, tahajud bang. Bangun dia. Udah kau pakai telekung dulu, pakai sarungmu. Iya, balik tidur lagi. Nah, kalau udah gitu tinggal ngambil kursi. Nah, cuman jangan ibu pukulkan, kasus ibu nanti. Gitu. Duduklah di sebelahnya, bacakan surah Yasin. Insya Allah bangun. Nah, bangun langsung dilepukkan ibu. Nah, barulah sholat tahajud sama-sama. Punya ilmu harus bermanfaat buat keluarga. Punya ilmu harus bermanfaat buat masyarakat. Apa ciri ilman nafi'ah? Ilman nafi'ah salah satu cirinya bertambah khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ahli bilang Hitler itu yang paling dia takuti kalau ada agresi dari negara-negara besar menyerang negaranya. Dulu Bapak Ibu, Mustafa Kamal pimpinan Turki yang paling dia takuti kelompok-kelompok pemberontak dari negaranya sendiri. Di Indonesia, makanya kita nggak berubah. Pemimpin-pemimpin kita banyak pejabat sama Allah Tuhan pun nggak takut. Makanya kita sulit untuk berubah. Orang yang punya ilman nafi'ah akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mulai hilang dari bangsa kita. Seorang anak kecil pun muncul rasa takutnya kepada Allah ketika dibahas tentang rasa takut. Ini langsung Allah buktikan hari ini. Cuman kadang yang tua-tua yang nggak ada rasa takutnya kepada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini problem bangsa kita hari ini. Mulai hilang rasa takut kepada Allah. Dari mana memunculkan rasa takut itu Ustaz? Nggak ada lain, iman. Rasa khauf munculnya dari kualitas iman yang baik. Nggak ada lain itu. Makanya kalau hari ini orang bicara imun, salah satu kunci naiknya imun, bagusnya kualitas iman. Kalau orang imannya sudah tinggi, dia pede, dia percaya kemanapun Allah akan menjaga dia. Orang hari ini dilarang berkerumun. Kenapa ibu masuk ke masjid hari ini berkerumun? Iman ibu berkata, aku ngaji, aku zikir, Allah akan jaga aku. Itulah yang membuat imun seseorang naik. Kalau dia merasa ketika dia tolong agama Allah, Allah juga pasti akan menolongnya. Makanya ibu-ibu, iman sesuatu yang paling mahal dalam diri kita. Kita jaga betul-betul. Jangan sampai mati nggak bawa iman. Mau selamat di dunia, iman. Masuk ke kubur, bawa iman. Sampai ke mahkamah Allah di akhirat, imanlah nanti yang akan membantu kita. Salafian, Langkat, Tanjung Langkat, arah ke Bukit Lawang. Tahun awal-awal 2000-an, imam masjid, nazir masjid, dia khatib Jumat, dia juga ketua wirid, dirangkap-rangkap waktu semua. Pokoknya kalau ada orang meninggal, dia melepaskan jenazah. Tapi suatu pagi subuh, dia azan. Selesai azan, kawannya yang maju jadi imam. Dia pulang ke rumah. Maaf, selesai sholat, nggak pakai lagi zikir, dia langsung pulang ke rumah. Bubar orang dari masjid, dia balik ke masjid. 7:30 anaknya kelas 2 SD mau berangkat sekolah. Maknya lagi nyuci. Mak, antarkanlah ke sekolah, mak. Nggak tahu mak keter. Ayah kau ngapain aja di masjid? Jemput ayah sana, kata dia. Jemput ayahnya ke masjid. Sampai di masjid, masuk ke ruang masjid, ayahnya nggak jumpa. Masuk ke gudang, lihat nggak ada. Keliling teras, nggak ada. Masuk ke kamar mandi, rupanya udah gantung diri bapak juga. Bu, akhir hayat kita nggak tahu seperti apa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, melainkan kau tetap dalam keadaan Islam. Jangan kau mati dengan tidak membawa iman. Orang yang mati ketika dia bermaksiat, imannya pergi meninggalkan dia. Seseorang yang meninggal bunuh diri, sudah dipastikan dia mati nggak bawa iman. Dan dia masuk ke neraka khalidina fiha. Dia kekal di dalam neraka. Itu yang harus kita jaga.
Makanya saya ngisi pengajian di Binjai, pulang naik saya ke kendaraan. Dikejar emak-emak satu orang panitia. Ustaz, sebentar Ustaz. Ada apa Bu? Ini Ustaz ada bontot buat anak-anak. Di mana-mana kan kalau pengajian biasa tuh Ustaz kayak gitu kan. Talah di sini nanti kita nggak tahu gitu. Ya tiap daerah kan beda-beda. Kan nggak harus sama ya Bu ya. Ya kalau mau tahu Ibu tunggu aku pulang nanti kayak mana di sini ceritanya. Masukkannya dalam satu plastik, ini untuk anak-anak Ustaz, makasih Bu. Ustaz, sebentar Ustaz, dia kasih pulpen sama kertas. Tolong tuliskanlah yang Ustaz ceramahkan tadi. Yang mana Bu? Itu tadi yang kalau kita ditanya marrabbuka, jawabannya apa? Man nabiyuka, jawabannya apa? Man kitabuka, jawabannya apa? Aku tengoki muncung waktu gini. Maksud Ibu apa? Ya tolong tuliskan Ustaz. Mau untuk apa? Saya bilang. Ya dari sekarang dihafal-hafal lah Ustaz, kata dia. Bawa pulang. Nggak perlu saya bilang. Alah sombong kali cuma nuliskan gitu aja Ustaz, nggak mau. Udah bawa pulang, saya nggak mau. Kenapa? Nanti aku yang kasus, aku bilang. Kasus apa Ustaz? Pembocoran soal. Maksudnya gimana Ustaz? Lu anak SMA UN aja gurunya membocorkan soal, bisa ditahan di Polda, Bu. Aku pula membocorkan soal mungkar nangkir, selesai lagu sikat dia nanti. Nggak, maksudnya biar dihafal-hafal dari sekarang Ustaz. Nggak perlu, nanti Ibu dikubur yang jawab bukan ini Ibu. Bukan tangan kita, bukan kaki kita. Iman kita yang akan membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ini. Pelihara iman ini. Itu nanti yang akan memunculkan khauf, yang memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, rasa takut itu penting sekali. Seseorang berduaan, laki-laki perempuan, seorang wanita mengajak dia berzinah tapi dia berkata aku takut kepada Allah. Yang buat dia menghindari itu apa? Imannya. Seseorang ada peluang mengambil uang yang bukan haknya. Satu orang pun bisa nggak tahu, dia bisa manipulasi data. Tapi dia tidak lakukan. Yang melarang dia melakukan itu imannya. 5 orang anak muda berkumpul, yang 4 ngisap sabu, yang 1 dipengaruhi, dia berkata tidak. Yang melarang dia ngisap sabu itu imannya. Maka yang membedakan seseorang itu di hadapan Allah antara satu dengan yang lain, salah satu adalah imannya, nilai-nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini mahal sekali. Jadi sekarang beginilah Ustaz, ini kajiannya kan menuju rasa khauf kepada Allah. Iya, takut kepada Allah, betul. Macam mana merawat iman agar tetap muncul rasa takut kepada Allah? Pertama, belajarlah untuk mengenal siapa Allah. Pelajari tauhid. Tauhid dikolaborasikan dengan zikir mahabbah, Masya Allah, akan muncul kenikmatan batinnya. Pulang ada ketentraman batin. Maka kekayaan kata Nabi, hahuna, letaknya di sini. Bukan di rumah yang mewah. Bukan di mobil yang mewah. Banyak orang naik mobil mewah, hatinya terpenjara. Jangan ketipu. Orang-orang yang naik mobil mewah itu belum tentu batinnya bahagia. Kadang-kadang mereka lebih bahagia lagi, ibu-ibu, mereka-mereka yang naik angkot daripada mereka yang naik mobil mewah. Tergantung suasana batinnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Saya ulangi. Pengagum kadang-kadang lebih bahagia daripada pemilik. Saya dulu pernah ditanya, waktu Syahrini masih gadis, saya ditanya sama seseorang, dia nggak tahu saya nggak tahu dia bercanda atau serius. Ustaz, kira-kira kalau Syahrini itu mau sama Ustaz mau nggak? Saya cepat aja jawab, saya nggak mau. Saya bilang. Nggak, ini ceritanya kira-kira seandainya dia maulah, saya yang nggak mau. Sombong kali Ustaz, Syahrini, se-Indonesia tahu siapa Syahrini, nggak usah kau jelaskan lagi. Kenapa Ustaz nggak mau? Aku pengagum aja, nggak usah jadi pemilik. Kenapa? Jadi pemilik pun aku nggak sanggup. Kenapa Ustaz? Kau bayangkan Syahrini, bulu matanya sebelah 5 juta. Kanan kiri udah 10 juta. Mau berapa kali ceramah aku belikan bulu mata dia. Itu baru bulu mata aja.
Sehari ini beli tas terbang ke Hong Kong, awak berikan orang rumah ke pajak Hong Kong, kan udah beda kali. Dia menghias dirinya, pergi ke salon, dia percantik dirinya. Sekali ke salon 15 juta, 20 juta, nggak sanggup. Lebih bahagia pengagum daripada pemilik. Kadang-kadang berdiri kita di simpang Sekambing, lewat mobil mewah, Toyota Camry, Masya Allah. Yang punya di belakang, pakai jilbab, kacamata Ray-Ban, baca koran. Supirnya di depan, belum sempat ganti kaca Ray-Ban, lewat di depan kita. Kita nengokinya, ya Allah, orangnya cantik, mobilnya mewah, kok kita pula yang kesenengan gitu. Yang naik mobil tuh pening mikirkan angsurannya 33 bulan lagi. Pajak tahunannya, biaya ganti olinya, belum gaji supirnya, licet sikit udah pening kepalanya, belum lagi nanti biaya-biaya dorsmir, biaya servis mobilnya. Kadang-kadang orang bahagia cuman pandangan mata kita saja, yang ngerasakan belum tentu. Bisa jadi mungkin ibu yang nggak punya mobil seperti dia lebih bahagia daripada dia. Alah Ustadz cuma nyenang-nyenangkan kami aja. Ini fakta. Dia mau naik mobil Camry-nya, datang supir, sibuk dia jelaskan. Kita nanti ke pusat pasar, habis itu singgah sebentar ke Jalan Gelugur, habis itu nanti kita pergi ke Petisah, terus baru kita singgah lagi nanti ke Simpang Pondok Kelapa. Habis itu baru pulang. Capek dia jelaskan. Kalau ibu kan pinggir jalan tinggal modal gini aja. Berhenti kawan tadi. Nggak perlu ibu bilang-bilang mau kemana, sampai tempat tinggal kode, minggir kawan. Patuh. Dia supirnya itu aja. Ibu supir ibu berapa orang coba? Ternyata letak bahagia itu di sini, bukan pada mobil mewah, tapi sejauh mana kita mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama, yang ingin saya sampaikan. Maka kenali dulu siapa yang kita sembah. Belajarlah kepada ahlinya. Kalau kita sudah kenal, insya Allah, jaga nilai-nilai iman kita. Dengan apa Ustaz? Salah satunya ini, zikrullah. Berzikir kepada Allah. Bagaimana zikir yang tatmainnul qulub, yang menenteramkan batinmu. Belajarlah kepada ahlinya. Bukan urgensinya kalimatnya. Kalau kalimatnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bagus. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka, bagus. Semua kalimatnya mengingatkan kita kepada Allah, bagus. Abdul zikri la ilaha illallah. Seabdul zikir la ilaha illallah. Itu aja yang udah ibu baca di wirid itu udah yang paling bagus, paling afdol. Itu aja amalkan. Habis subuh, la ilaha illallah. Setelah maghrib, la ilaha illallah. Malam tahajud, la ilaha illallah. Itunya udah dapat Ustaz. Tinggal memakomkan ke dalam kolbu itu yang perlu terus belajar. Karena kan kita sering di la ilaha illallah itu di mulut. Saya kalau masuk wirid emak-emak, macam-macam modelnya itu. Ada yang megang selendang, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Setengah 4 ya, la ilaha illallah. Foto anaknya wisuda ini, la ilaha. Ada yang waktu zikir wirid bawa anak, la ilaha illallah, jangan ribut, la ilaha illallah, marah Ustaz nanti, la ilaha illallah, cuma besok nggak kuajain nanti, la ilaha, ada yang gayanya pejam, macam husu kali dia, la ilaha illallah. Di belakang orang mecahi kerupuk, kerepak-kerepuk, illallah. Ini kayaknya lontong pecel nih, la ilaha illallah. Di belakang orang nyirami kuah, oh mie rebus ini, la ilaha. Macam mana zikirnya mau jadi benteng?
Macam mana kita belajar dan terus belajar, menyelaraskan lisan menuntun kolbu untuk memakomkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, sehingga ketika kita sakaratul maut, istri tidak ada di sebelah kita, anak-anak tidak ada di sekeliling kita, tapi Allah bantu memudahkan kita mengucap la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk dalam surga. Modal la ilaha illallah aja Ustaz. Ya, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Cuman masalahnya apakah langsung atau transit dulu, kan gitu. Karena kan ada yang langsung dia masuk, ada yang transit dulu. Ke neraka Ustaz, saya nggak mau menyebutnya neraka, itu wisata api panas. Kira-kira seperti itu. Terlalu kasar nyebutkan neraka itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terus apalagi Ustaz? Biqiraatil Quran, rawat iman kita. Ayo perbanyak membaca Al-Quran. Kalau soal baca Quran ibu-ibu ini saya udah yakin itu. Sekarang ini ada grup WA, majelis ini. Kalau ada yang meninggal buat khataman. Ada suami kawan meninggal buat khataman. Kalau sekarang saya nggak ragu kalau soal baca Quran. Apalagi ibu-ibu yang masuk grup-grup taklim. Insya Allah tuh rajin rata-rata baca Quran. Walaupun kadang-kadang kalau pas nggak ada yang meninggal, pergi dulu orang nih kan, nggak baca Quran. Atau kadang-kadang Ramadan tuh udah jelas itu. Kadang-kadang 3 kali khatam. Ya ada juga kalau yang nggak ikut majelis, tetonggo aja Quran tuh di lemari. Baru dipakai nanti kalau suaminya meninggal. Anak atau melahirkan istrinya, ambil Quran taruh di kepala bayi. Katanya bayi darahnya manis biar nggak diganggu setan, ngalang-ngalai jimat Mbah Marijan terakhir Quran tadi. Suami meninggal, taruh Quran di atas kepala mayat. Saya pun nggak tahu entah siapa pertama ngajari dulu. Sekarang asal ada jenazah di atas kepalanya tuh Quran gitu. Tapi nggak dibaca, anaknya ngobrol di belakang, istrinya nangis, Quran suruh jaga mayat. Mayat merajuk, duduk, baca sendiri di situ. Yang takjiah pun lompat pulang. Biqiraatil Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Sinari, beri cahaya rumahmu itu dengan cahaya Al-Quran. Rumah-rumah yang selalu dibacakan Al-Quran akan memancar nur cahaya ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat datang ke rumah orang tersebut. Ternyata malaikat rahmat itu bisa kita undang ke rumah. Salah satunya, berikan nur Al-Quran di rumah kita. Makanya hari ini Masya Allah, rumah-rumah tahfiz berdiri di mana-mana. Hari ini target orang tua, anaknya bukan cuma sekedar mahir baca Quran, tapi hafal Al-Quran. Dan subhanallah, anak yang hafal Al-Quran itu dia bisa menarik orang tuanya masuk nanti ke dalam surga. Ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terus apa lagi Ustaz? Qiyamul lail, salat malam. Upaya kita merawat iman. Bangun malam, dirikan tahajud. Terus Ustaz apa lagi? Bergaullah dengan orang-orang soleh. Kepada siapapun jangan putuskan silaturahim. Tapi tidak semua orang bisa dijadikan kawan gharib. Tidak semua bisa dijadikan kawan akrab. Kenapa? Karena teman akrab akan mewarnai diri kita. Berkawanlah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Berkawanlah dengan orang-orang yang ahli ta'lim. Berkawanlah dengan orang-orang yang ahli masjid. Insya Allah kita akan sama dengan orang tersebut. Bergaul dengan tukang minyak wangi. Insya Allah ikut wangi. Ngelawan aja mama nih memang. Kalau nggak disemprot Ustadz katanya. Ya paling enggak ibu-ibu berapa kali orang nyemprot kena juga ke baju dia. Ikut wangi juga dia. Padahal bukan dia yang pakai minyak wangi. Berapa orang di situ ngetes. Akhirnya dia ikut wangi juga. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bergaullah dengan orang-orang soleh. Dah. Pentingnya rasa takut kepada Allah. Begini. Ibarat kita ini sedang berjalan. Di tengah padang yang luas. Gersang, panas, tandus. Sudah berapa kilometer kita berjalan. Haus luar biasa. Kita bayangkan seandainya ada sungai di depan kita, kita habiskan air sungai itu kita minum. Saking hausnya.
Tiba-tiba di tengah perjalanan jumpa botol. Botolnya botol rendap. Dicium, nggak ada lagi bau racun. Lihat ke dalam, airnya bening. Persoalannya haus berat. Ada air, tapi di botol racun. Satu orang pun tidak ada yang tahu ini racun atau air bercampur racun. Saya yakin sehaus apapun kita, nggak akan ada yang berani meminum air itu. Kenapa? Ada rasa takut, khawatir. Ini racun atau jangan-jangan air bercampur racun. Itulah perlunya rasa takut kepada Allah. Kalau orang punya rasa takut, jangankan yang sudah jelas-jelas haram, yang samar pun dia nggak akan berani menyentuh. Orang kalau punya rasa takut, jalan dia pun dia tata sedemikian rupa. Contoh, ini cerita ini memang kalau nggak pakai contoh agak payah memahaminya. Ibu-ibu kadang-kadang mau pergi undangan. Masya Allah, itu kan bisa persiapannya 40-45 menit itu. Padahal 20 menit sebelumnya lakinya udah siap, manasi kereta. Bukan panas lagi, meleleh udah kereta laki. Bolak-balik di klekson, tintin, terakhir keluar kepala istrinya dari jendela. Nggak sabar pergi sendiri kau. La ilaha illallah, naik gula laki yang terakhir dengarkan. Tahu-tahu keluar istrinya, masih pakai anduk lagi, bawa gantungan baju 2. Bang, cantikan yang merah apa yang biru? Kalau tadi gula naik, ini tensi lagi mulai naik. Ya Allah dek, kau masih urusan milih baju. Iya bang, cantik merah apa biru? Aku suka yang biru deh. Itulah bodohnya bang, katanya pula. Mahal-mahal yang merah bang, ini selisihnya 200. Ini pakai payet-payet. Ini kainnya memang lebih halus. Ini produk luar. Lakinya emosi, lontong kau dengar dulu ya. Ini kan tadi masalahnya kau nanya. Kau lebih suka yang merah atau yang biru? Kau tanya aku suka yang biru. Kau mau pakai yang merah terserah. Aku nunggu udah 20 menit. Udah cepat. Oh gitu bang? Ya egal-egal lari lagi balu. 20 menit lagi nunggu. Sekali keluar kuning bajunya pula. Untuk apalah dia tanya sama laki yang tadi masalah merah sama biru itu. Pertanyaannya, kok sebegitunya persiapannya dia ini mau dilihat siapa? Orang pergi pun sama suaminya. Udah baju jilbab, urusan jilbab lagi. Udah bagus, ujungnya 2 ke bawah. Masuk keluar ke kaca, nggak puas. Ini dinaikkan ke sebelah kiri. Terakhir tahan pakai bros di sini. Sana kemari rasanya nggak puas, disilang. Yang ini pun naik, jadi nyilang kanan kiri. Kok nggak puas juga, teringat dia pernah waijah modelnya nggak kayak gitu, dililitnya lah di leher. Macam orang nggak gantung diri lah waktu tadi, rap, baru ujungnya naik ke atas kayak gareng gini. Pertanyaannya ini mau ditengok siapa? Manusia itu selalu ketika dia mau pergi ke tempat keramaian, dia berusaha tampil secantik-cantiknya, tampil sebaik-baiknya. Sampai di lokasi pesta, cagak kereta, jalannya pun dia tata sedemikian rupa. Cara megang tasnya, cara jalannya. Padahal aslinya ngengkangnya jalan waktu tadi. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa dia tata sedemikian rupa jalannya? Dia merasa sedang diperhatikan orang. Kalau orang yang beriman merasa diperhatikan Allah, kemana dan dimanapun dia akan tata langkahnya sedemikian rupa. Hari ini orang berjalan sesuka hatinya di bumi Allah karena dia lupa ada zat yang mengawasi dia dimanapun dia berada. Itulah yang hari ini sudah mulai hilang. Maka ilman nafi'ah salah satunya adalah munculnya khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, doa Nabi tadi. Wa rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki halal lagi baik. Kenapa tidak berhenti di kata halal saja? Kenapa harus ada thayyibah? Karena ternyata halal belum tentu baik.
Kalau sekali ini aku bantah, menyalah Ustaz Rahul itu. Karena kalau udah baik, kalau udah halal, pasti baik. Nggak mungkin kalau nggak baik dihalalkan. Ternyata tidak, Bu. Halal itu belum tentu baik. Bisa dibuktikan Ustaz? Coba kita buktikan. Bu, daging kambing disembelih dengan menyebut nama Allah. Halal. Otak kambing, halal. Hati kambing, halal. Baik nggak kalau yang makan yang tensinya 200? Halal, belum tentu baik. Rupanya Wak Leman naik tensi, 220. Datang ke rumah, lo kenapa Wak? Udah 2 hari tensi naik aja. Apa masalah Wak? Nggak tahu lah, nengok Wak perempuan kau mau naik aja tensiku sekarang. Oh, udah Wak, ini ada daging kambing, ada hati kambing, mau otak kambing. Inilah obatnya Wak. Oh gitu ya, Wak makan sepuasnya. Insya Allah besok takziah kita ke rumah Wak. Halal belum tentu baik. Jeroan halal, pakis halal, kacang-kacangan halal. Tapi nggak baik kalau dikasih sama orang yang asam uratnya tinggi. Bu, ada yang bilang sama saya, dia kena asam urat, kena kolesterol. Loh, kenapa nggak dimakan, Mak? Itu kari kambingnya, kari dagingnya. Alah, Ustaz, udah dikurangi nikmat, nggak boleh lagi. Oh, salah, saya nggak terima itu. Jangan bilang dikurangi nikmat. Nggak ada istilah dikurangi nikmat. Manusia, berapa tahun dia hidup? Katakanlah 60 tahun. 60 tahun dia hidup, kadar gula pada dirinya sudah dikasih Allah. 60 tahun, sekian mil gula harus ada dalam dirimu. Kolesterolmu dalam sekian tahun itu harus terpenuhi sekian. Masalahnya, harusnya terpenuhinya di usia 60, di umur 40 udah diambilnya semua. Jadi yang ada, jatah gula dia diambilnya duluan. Apa? Jatah kolesterolnya sudah diambilnya duluan. Bukan dikurangi nikmat, kecepatan dia ngambil nikmat itu. Jadi problemnya karena selama ini dia makan berlebih-lebihan. Allah nggak pernah ngurangi nikmat. Kita yang kecepatan mengambil nikmat itu. Maka kata Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebih-lebihan. Sebenarnya semua yang dihalalkan Allah itu baik. Tapi kalau makannya sudah berlebih-lebihan, itulah yang jadi nggak baik. Di Mekah kita bawa jamaah, haji, umroh, pergi makan nasi mandi, makan nasi biryani, macam-macam lah. Yang modelnya satu talam, langsung dengan daging kambing. Saya udah tes berapa jamaah punya darah tinggi makan, nggak ada masalah. Kok di Indonesia makan daging kambing bermasalah? Rupanya Khalid Basalamah pernah jelaskan. Khalid Basalamah kan dia punya rumah makan nasi mandi, biryani di Condet. Saya udah pernah singgah ke sana. Anak saya sekolah di sana, saya baca di medsos, saya bawa ke sana. Saya tahu ibu nggak nanya, nggak apa-apa, saya kesediakan aja gitu. Itu jalan ke lokasinya pun antri gitu. Sampai di sana, lagi pesan azan Isya. Apa dia bilang? Pak, izin kita tutup dulu, kita sholat Isya dulu. Perkara orang rasanya dia nggak puas, mau balik nggak jadi makan, terserah. Pokoknya kalau sudah masuk azan, tutup. Sholat kami semua. Balik, disiapkan makanan. Apa dia jelaskan? Kenapa di Mekah, Madinah, di Arab Saudi orang makan daging kambing itu tidak naik tensinya? Pertama terkait cara penyembelihan. Rupanya sebaik-baik penyembelihan yang paling cepat. Cepatnya penyembelihan harus bendanya betul-betul tajam. Bagaimana seseorang bisa jadi penyembelih kalau dia aja nggak bisa membedakan mana yang betul tajam, mana yang nggak tajam. Saya dulu masih lajang, pernah saya silap saya Bu, salah saya. Itu betul-betul trauma saya. Saya kan orang kebun. Lewat kebun-kebun sawit dipanggil orang, Ustaz, ada apa? Lembu makan racun Ustaz. Jadi kenapa? Sembelihkan. Agak lari saya. Mana parang? Ini Ustaz. Ayo pegang. Saya takut lembu ini jadi bangke, nggak termakan. Mainkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Parangnya marga si tompul. Oh, nggak keluar lah darahnya dalam hati apa.
Kawan pun negor, cepat sikit Ustaz. Dalam hatiku kepala otak, kau cepat sikit parang kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya macam tersiksa lah binatang itu. Kawan tuh pun ngasih parang nggak salah-salah. Sejak itu saya betul-betul teliti betul parang itu. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau dia disembelih dengan benda yang tidak tajam, dagingnya keras. Kenapa? Hewan itu stres. Makanya pantang menyembelih hewan kurban hari raya Idul Adha di depan hewan lain yang mau disembelih. Nggak boleh, pantang. Dia tahu. Dan kadang hewan yang disembelih itu netes air matanya. Nanti ketika dia mau ditarik, dia pasti meronta. Kenapa? Karena dia lihat kawannya tadi disembelih. Satu. Kemudian khusus kambing, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rupanya nggak boleh ketika kita menguliti sesudah disembelih kan, biasa nguliti itu kalau bahasa Inggrisnya, bahasa ilmiahnya netel ya, kira-kira gitu. Waktu netel itu Bapak Ibu nggak boleh lehernya yang di atas, harus kaki belakang yang di atas, lehernya di bawah, supaya darah dari tempat penyembelihan itu turun jatuh. Nah ketika kita letakkan lehernya di atas, darah itu tidak keluar dan membeku di dalam, dan itu bisa menyebabkan penyakit buat manusia. Dan kadang-kadang itulah yang bikin daging kambing itu bau ketika dimakan. Dan bedanya kita dengan orang-orang Arab makan daging kambing yang lebih menonjol bumbu, yang lebih menonjol rempah. Kita di Indonesia santan. Makanya ketika daging kambing bertemu dengan santan, itulah pemicu kolesterol dan menyebabkan tensi itu naik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya semua yang Allah halalkan baik. Tetapi ada kala pada waktu tertentu dia halal menjadi tidak baik kita makan. Makanya warizqon halalan thayyiba. Nabi minta, beri kami rezeki yang halal lagi baik. Halal dari zatnya, bendanya, halal dari jalan mencarinya. Saya punya teman, anaknya 4 orang hafiz Quran semua. Yang 3 orang sudah hafal 30 juz, khatam. Yang 1 orang masih mondok 20 juz. Bang, bagi-bagi ilmu kenapa bang? Kenapa anak abang bisa hafiz semua? Aku ikhtiar Ustaz. Dari mulai anakku lahir, di rumah ini yang selalu hidup merotal Al-Quran. Itu terbukti saya waktu ngisi di Binjai, di pasar 9, Binjai Barat, ditampilkan anak umur 4 tahun. Maulid, perempuan. Anak itu hafal juz 30. Bukan 30 juz ya, juz 30. Mulai amma yatasa'alun sampai An-Nas. Kami disuruh tes. Terserah mau surah apa saja, mulai ayat berapa. Dia sambung. Nggak ada yang nggak dia sambung. Gurunya duduk di sebelah saya. Udah selesai dia turun, gurunya bilang, Ustaz mau tahu kenapa? Anak tuh ngajinya masih Iqra. Nggak masuk akal, saya bilang. Nggak masuk akal gimana? Kayak gitu bagus bacaannya. Huruf-hurufnya tepat. Iramanya bagus. Bagaimana Ustadz bilang ngajinya masih Iqra? Lah orang saya gurunya kok. Besok Ustadz datang tengok masih Iqra atau tidak ngajinya. Kok bisa dia hafal juz 30 itu? Dari kecil maknya bilang tiap pagi siang di rumah merotal juz 30 aja dihidupkan maknya di rumah. Otaknya cerdas, lengket juz 30 itu di kepalanya. Rupanya anak itu betul-betul kertas kosong. Tergantung apa yang mau kita torehkan di kertas itu. Ibu aja yang udah sering-sering lupa, tapi tiap hari asik dengar aku merindu. Akhirnya hafal juga ibu lagu itu. Makanya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, rupanya itu salah satunya upaya ikhtiar dia. Terus apalagi bang rahasianya? Yang kedua Ustadz, upayakan jangan tempelkan, jangan dipasang gambar-gambar kalender atau apapun yang berbau maksiat di rumah. Kalau dikasih kalender walaupun gratis, gambar artis yang buka aurat, campakkan gambar itu. Jaga mata anak kita dari pandangan-pandangan maksiat. Masya Allah. Yang ketiga Ustaz, satu lagi. Saya akan berusaha sesusah apapun saya, anak saya jangan pernah makan dari jalan yang haram.
Karena itu yang menyebabkan sulit sekali Al-Quran melekat di kepalanya. Dan itulah dulu keluhan Imam Syafi'i. Betapa besar maksiatku sehingga lemah hafalanku. Padahal hafalan hadis beliau itu termasuk luar biasa banyaknya. Itu pun dia mengakui lemah hafalannya karena maksiat. Seberapa sih maksiat beliau? Jangan pernah, ayo suami-suami pasang tekad. Jangan pernah bawa pulang rezeki dari jalan yang haram. Abu Bakar Siddiq pulang dakwah, di meja ada makanan. Langsung dilahapnya. Datang pembantunya, dari mana makanan ini? Lezat sekali. Dari Pak Polan yang rumahnya di ujung sana, Tuan. Apa kau bilang? Dari Pak Polan yang rumahnya di ujung sana. Kamar mandi, masukkan ujung jari ini ke kerongkongan, sogok, muntah semua. Keluar makanan itu semua. Berair matanya, berair hidungnya. Tuan, kenapa Tuan muntahkan lagi? Tapi kau yang bilang, ini makanan dari Pak Polan. Memang betul, Tuan. Bukankah dia seorang dukun? Bukankah dia orang yang mencari nafkah dengan menggunakan ilmu hitam? Ketahuilah pembantuku, setetes saja darah haram mengalir di tubuh kita akan melemahkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya pengaruh makanan ini luar biasa. Ibrahim bin Adham, ulama besar Basrah, pergi haji. Pulang dari haji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pergi ke tukang kurma. Mau bawa oleh-oleh. Di timbangan, mangkok timbangan itu, dilihatnya ada sebutir kurma. Ambil, coba, makan. Kesalahan dia nggak minta izin sama penjualnya. Ah, cocok dia rasa. Udah, buat ini sekian kilo, buat itu sekian kilo, timbang. Bawa pulang ke Basrah. Hitungan bulan perjalanan itu. Sudah, sampai di kampungnya, dia sholat di dalam masjid, dengan ma'rifatnya kepada Allah, dia punya keistimewaan. Dia seperti melihat dialog malaikat di depan dia. Inilah Imam Ibrahim bin Adham yang baru pulang haji. Hajinya mabrur. Dia orang soleh. La mabrur, mardud. Haji dia ditolak di sisi Allah. Kenapa? Karena Ibrahim bin Adham memakan sebutir kurma tanpa minta izin kepada pemilik. Pulang, kumpulkan bekal balik. Putar kepala, balik lagi ke Mekah. Sampai di tempat pedagang kurma itu, nggak dia dapati lagi bapak penjual kurma itu. Semula orang tua yang jualan di situ. Rupanya yang jualan udah tinggal anak-anak di situ, anak muda. Anak muda, iya. Mana bapak pedagang yang di sini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru berapa hari yang lalu dia meninggal dunia. Aku anaknya. Ada apa Tuan? Kau anaknya? Iya. Kau ahli warisnya? Iya. Alhamdulillah. Begini. Aku ada kesalahan, kekhilafan. Pulang haji, aku mau beli kurma di sini. Kulihat ada sebutir kurma di atas timbangan, ku ambil, ku makan. Aku salah, aku nggak minta izin kepada ayahmu. Akhirnya itu menyebabkan hajiku tertolak di hadapan Allah. Aku mohon, kau ahli warisnya, ikhlaskan kurma itu untukku. Aku ikhlaskan sejak saat ini. Sujud syukur dia. Cuman masalahnya satu Tuan. Apa itu? Ahli warisnya kami 7, bukan aku sendiri. Saudaraku ada 6 orang lagi. Diminta satu-satu alamatnya. Didatanginya satu-satu alamat. Minta ikhlaskan satu butir kurma itu. Setelah 7 anaknya mengikhlaskan semua, dia bermunajat lagi berdoa dalam masjid. Dia seolah melihat malaikat berkata, hari ini Haji Ibrahim bin Adham telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit nih. Pergi ke tukang buahnya sibuk jualin, diambil waktu ada salah, kupas. Muncungnya makan, enak aja waktu makan. Oh manis ya, minta izin pun enggak. Padahal di Mekah, orang kalau beli kurma, dia tanya dulu, halal, tekan. Pindah ke sebelah, halal, tekan. 10 tukang kurma, kenyang juga waktu. Lebih sekilo ditekan waktu dari rupanya. Modalnya halal aja. Terakhir pulang nggak ada yang beli, terima sedekah dari masjid semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu itu bagian dari siasat dalam berniaga di Mekah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu pastikan, ayo rizqon halalan thayyibah. Terakhir, wa amalan mutaqabbala. Terimalah amal-amalku. Satu musibah yang besar ketika kita banyak beribadah, tapi ibadah kita ditolak di sisi Allah. Sholat nggak pernah tinggal,
Tiap malam tahajud. Haji 3 kali kayak Haji Muhyiddin. Sedekahnya luar biasa. Sampai di akhirat, di mahkamah Allah, rupanya Allah tolak ibadah-ibadah itu. Bahasa anak sekarang zong. Kecewa. Gak sesuai harapan. Ustaz, apa yang menyebabkan amal itu tertolak? Pertama, amal itu tak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan taklid buta. Kita belajar, sini ada ustadz-ustadz kita. Jangan belajar ustadznya Mbah Google. Kalau ibu belajar sama Mbah Google, ada yang gak jelas, ibu gak bisa tanyakan sama dia. Tapi kalau kepada guru, ada yang mempertanggungjawabkan apa yang dia ajarkan kepada ibu. Dan tolong ayo, satukan umat ini. Mahabbah inilah pemersatu umat. Kita harapkan seperti itu. Majelis-majelis zikir harus menjadi pemersatu umat. Hari ini berhasil orang mengobok-obok Islam ini. Kita ini dilaga-laga terus. Muncul bapaknya para janda, Abu Janda. Itu kan melaga-laga umat Islam terus kerjanya itu. Ada Denny Siregar. Terus timbulkan provokasi supaya yang sini membenci yang sana. Yang sana membenci yang sini. Kelompok para habaib hari ini Bapak Ibu dilaga dengan ulama-ulama NU. Padahal dulu ulama NU dan para habaib bersama-sama berjuang memerdekakan negeri kita ini. Itulah kerja mereka hari ini. Karena tidak ada lain, belajar dari zaman penjajahan. Kalau mau melemahkan Indonesia, pecah belahkan umatnya. Bu, mohon maaf, terlepas dari pandangan kita berbeda, tapi saya melihat jamaah tabligh tetap saudara kita. Jangan hinakan mereka. Salafi itu tetap saudara kita. Mungkin ada prinsip-prinsip fikih kita berbeda dengan mereka, tapi kita tetap diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Pak Ijek juga orang tabligh. Wali kota Dumai, saya baru-baru ini ke sana. Beliau jemaah tabligh, saya ke sana, beliau lagi keluar 40 hari. Beliau yang masakkan untuk jemaah itu. Lihat sisi positifnya. Apa itu sisi positifnya? Mereka ingin berusaha menekan hawa nafsunya, menekan keinginan-keinginan keduniaannya dengan menjauhkan diri dari dunia dan lebih banyak berdiam dalam masjid dan mengajak orang ke masjid. Makanya orang tabligh dimanapun gak pernah mau berhujjah. Pantang buat mereka berdebat. Tapi mereka lebih banyak mengajak. Dan satu yang luar biasa dari mereka, mereka tetap sholat di awal waktu. Salafi, ada mungkin yang gak pas. Tapi biar bagaimanapun mereka saudara kita. Wahabi yang asal dari Mekah, mazhabnya Hanafi. Mereka tetap saudara kita. Mana yang gak pas, ayo dudukkan sama-sama. Nah, cuman orang itu suka-suka hati aja sholat Ustaz. Nanti siap salam langsung pergi, kasih tahu bagus-bagus. Pak, izin Pak, kita berjamaah pakai etika, pakai adab. Kalau Bapak mau sholat di depan, selesai salam, tunggulah selesai. Paling tidak nunggu orang berdoa atau nunggu di belakang lapang. Ini kadang-kadang kan selesai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung dilangkahinya bahu-bahu orang. Pindah dia ke belakang. Atau langsung dia pulang. Padahal perintah Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu Nabi yang nyuruh siap sholat. Baca itu. Ini enggak. Salam Allahumma lantas jalan. Langsung pulang aja waktu. Sehingga kadang-kadang silakan kalau itu pahamnya. Tapi hormati mereka-mereka yang duduk di belakang itu. Jangan dilangkah-langkahi bahu mereka. Ada etika, ada akhlak beribadah. Saling menghormati, saling menghargai. Kalau bersatu umat, tengok ustadz-ustadz kita hari ini kumpul dengan penuh mesra. Tadi datang saling berjabatan tangan, saling menyapa. Ada cipika-cipiki. Di hati ibu pun ada kebahagiaan melihat. Guru-guru kita rupanya mencontohkan seperti ini. Sejuk rasanya di dada kita. Hari ini kita terus diprovokasi. Kita memang mau dipecah belah. Dan jangan mau dipecah belah. Apapun kalau kita bersatu, mereka takut. Yang pertama, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, ini penutup. Apapun ibadah, harus ikhlas. Lillahi.
sesuai dengan ikrar kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah apapun kuncinya niat. Innamal a'malu binniyat. Niat yang membedakan pekerjaan biasa dengan ibadah. Contoh, ibu masuk ke masjid, bapak masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, duduk bersandar karena lelah, letih. Rupanya 5 menit aja duduk, habis itu agak ngelongsor sedikit, berubah posisi, terakhir terlentang waktu. Lama-lama udah timbullah suara-suara yang menggetarkan masjid itu. Tertidur dia. Tahiyatul masjid, kemudian dia duduk, kemudian dia tertidur. Apa itu Ustaz? Namanya istirahat. Akan berbeda dengan orang masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian dia niat, nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala, dia duduk sambil berzikir, baca Quran, ketiduran. Tidur dia niat i'tikaf. Yang membedakan tidur biasa dengan i'tikaf, niat. Ada orang dari pagi sampai malam nggak makan, nggak minum, rupanya mau nurunkan gula. Ada yang nggak makan, nggak minum, rupanya karena diet. Akan berbeda dengan orang nggak makan, nggak minum. Aku niat puasa hari Senin, jadi ibadah. Niatnya yang menjadikan pekerjaan itu ibadah. Ibu masak. Kenapa ibu masak pagi-pagi cepat-cepat masak? Oh, nggak masak, tepukkan lagi gula Ustaz. Cuman sampai disitulah ibu dapat. Anak-anak sarapan nanti besakitan semua nih musim-musim corona gini. Fisik anak harus kuat. Cuman sampai disitulah ibu dapat. Kenapa ibu masak pagi-pagi? Suamiku ini titipan Allah Ustaz. Anak-anakku ini titipan Allah. Allah suruh aku mengurusnya. Maka aku masak pagi-pagi karena aku memandang yang menitipkan mereka. Yang kupandang adalah Allah. Ibu masak jadi ibadah. Sambil salatullah, salamullah, tambah lagi pahala, seng, goreng ikan, ala to'a rasulillah, ikan pun gosong. Salatullah, akan berbeda. Makanya tiap hari ibu bisa 24 jam ibadah terus. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ibadah. Masuk kamar mandi, liila fi Quraisy. Jangan di dalam kamar mandi, di luar. Dulu kiai saya ngajarkan itu sebelum masuk kamar mandi, di pintu luar. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jam 3, jam 4 kau mandi pan enggak ada masalah. Mandimu buat sehat. Masuk kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Nabi ngajarkan itu. Maka jadi ibadah. Laki-laki buang air kecil jongkok. Kenapa jongkok? Nabi nyontohkan. Karena ngikut Nabi. Jongkok itu jadi ibadah. Siap kencing buang air kecil. Mendehem 3 kali. Ajaran Nabi. Memastikan habis semua air sendinya. Jadi ibadah. Mandi awali dari sebelah kanan. Ibadah. Keluar dari kamar mandi kaki kanan. Ibadah. Kadang ngikut Nabi. Sholat udah jelas ibadah. Masak karena Allah ibadah. Ibu nyapu karena Allah cinta kebersihan ibadah. Kerja berangkat bismillahirrahmanirrahim ibadah. Kerja dengan jujur ibadah. Sampai pulang malam mau tidur, kebetulan suami itu ada hajat misalnya ya kan. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Pakai doa dulu, ibadah. Ya kan? Itu doa apa Ustaz? Doa hajat. Nah, itu tadi kan masalahnya. Mana sempat lagi doa Ustaz? Ya Allah, doa sebaris pun nggak sempat lagi waktu, udah parah kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pun bisa jadi ibadah. 24 jam semua jadi ibadah. Niatkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan yang paling penting niatnya ikhlas lillahi Ta'ala. Ikhlas itu nggak gampang. Mudah mengucapkannya, berat ngamalkannya. Ibu ngerawat anak orang, udah, anak adik, anak kakak, atau mungkin anak kenalan ibu besarkan, ibu sekolahkan, kuliahkan, dapat kerja, nikah, udah, terakhir udah nikah, dia buka usaha, 3 tahun lebaran nggak pernah datang ke rumah ibu. Apa ibu bilang? Gak ada otak itu anak itu. Ku sekolahkan, ku kuliahkan,
Besarkan sampai kawin cuma laki. Ya. Raya sekali pun nggak pernah datang. Pahala ibu nyekolahkan dia hilang. Kenapa? Ibu rupanya masih menuntut balasnya. Ikhlas tuh nggak gampang. Hati-hati, jangan ingin dipuji orang. Semua motivasinya harus ke sana. Ibu puasa Senin, kumpul pengajian, mau buat acara wisata dakwah, mau ngajak Ustadz Iqbal, Ustadz Dahri, Ustadz Rahul jalan-jalan ke Perapat. Aku nggak nolak itu, insya Allah siap aku menerimanya itu. Udah, rupanya 7 orang rapat, disediakan 7 teh manis. Yang 6 minum semua. Ibu nggak minum karena ibu puasa Senin. Ibu tunggu-tunggu, kok nggak ada yang nanya kenapa aku nggak minum gitu. Rupanya dia berharap ditanya. Gitu. Terakhir sampai bubar, lontong lah satu pun nggak ada yang nanya. Bukan ditanya kayak kenapa nggak minum, cuman mau ngasih tahu orang tuh bahwa dia puasa. Awas, di hati ibu sudah ada ria. Hati-hati, kenapa? Motivasi ibadahnya karena ingin dipuji oleh orang lain. Nanti di akhirat, mana pahala ibadahku ya Allah? Jangan kau minta sama aku, minta sama orang yang kau harapkan pujiannya itu. Ayo, motivasi ibadah ke sana. Cemana kalau sedekah diumumkan Ustaz? Di surah Al-Baqarah 271. Bersedekah dengan terbuka, tahu orang, itu baik. Tapi kalau kau tidak bisa menjaga hatimu dengan bersembunyi, itu jauh lebih baik. Kalau misalnya dia jadi dakwah supaya orang lain tergerak, bagus juga. Tapi tetap jaga hati. Di Binjai ada kiai. Ibu-ibu udah meninggal. Dulu orang kebun, ahli sejarah, ahli tarikh, guru saya. Sampai pensiun, gak bisa buat rumah. Satu hari muridnya datang. Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Kiai masih ingat saya? Enggak. Saya murid Kiai dulu. Iya. Terus? Kawan saya dulu sebangku, murid Kiai sekarang di Jakarta. Dia sukses. Ini disodorkan untuk Kiai. Apa ini? Akte jual beli tanah. Ada sebidang tanah di Binjai Timur, serantai setengah, sudah dibuat atas nama Kiai itu. Tolong tanda tangan Kiai, ini hadiah dari beliau untuk Kiai. Kau serius ini? Serius. Yang ini kita lihat nanti tanahnya Kiai. Tolong tanda tangani. Ini siapa ini yang ngasih? Amanah dia, saya nggak boleh ngasih tahu Kiai apa dia. Ini rahasia. Oke. Cek ke lokasi. Serantai setengah. 600 meter. Sudah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ngajar Kiai itu tiap hari sibuk. 3 bulan, 4 bulan, datang lagi nih orang. Kiai, aktenya udah selesai. Ini dia, akte notarisnya disimpan. Ini kuncinya Kiai, kapan mau pindah, rumahnya udah siap. Maksudnya apa ini? Ustaz, Kiai nggak ada lihat ke sana? Nggak ada. Udah siap rumah Kiai, udah dibangun di tanah itu rumah untuk Kiai. Siapa yang bangun? Ya dia juga. Nggak, sebetulnya siapa dia ini? Kawan saya dulu sekolah Kiai. Tolong namanya. Maaf Kiai, dia amanahkan, saya nggak boleh kasih tahu ke Kiai. Aku mau hadiahkan Fatihah. Cukup Kiai bilang Fatihah itu untuk orang yang menghadiahkan rumah itu. Tolong jangan paksa Kiai. Enggak, aku mengucapkan terima kasih sama dia. Kan Kiai yang ngajarkan jaga amanah. Saya jaga amanah. Oh, ya, kalahlah aku udah pintar kok sekarang, kata dia juga. Akhirnya pindah Kiai itu ke rumah itu. Kalau saya nggak silap 20 tahun lebih dia tinggal sampai dia meninggal. Dia nggak tahu siapa yang buatkan rumah itu. Siapa yang berikan tanah itu untuk dia. Tangan kanan memberi. Tangan kiri pun tidak mengetahui. Seandainya ibu mau belikan saya di Jalan Kiwi, saya siap menerimanya. Ikhlas, dengan ikhlas saya akan menerimanya. Saya tunggu kabarnya melalui Ustadz Al-Banjari pun nggak ada masalah. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada mahabbah di milad yang pertama. Mudah-mudahan majelis ini akan menjadi majelis yang membawa keberkahan untuk jemaahnya fid dunia wal akhirah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bermohon nanti kepada Allah Subhanahu wa taala melalui guru kita yang akan memimpin doa. Mudah-mudahan pandemi akan segera berlalu sehingga kegiatan-kegiatan dakwah dapat kembali normal seperti semula. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapi, Gopi, Marcel, Suci, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah.
Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah burung-burung yang ada di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.